Dan film Ruang Tun pun dimulai. Diawali dengan diperlihatkannya laporan-laporan kasus orang hilang di wilayah tersebut, yang menyatakan itu merupakan tempat yang sangat berbahaya. Singkat cerita, sebuah mobil melaju di sebuah jalan di sekitar hutan West Virginia. Mobil tersebut dikendarai oleh pria yang bernama Chris. Dan terlihat Chris sangat terburu-buru. Namun ia terjebak macet dikarenakan ada sebuah tangki traktor yang mengalami kebocoran. Karena Chris buru-buru, ia pun mencari jalan alternatif. Tak lupa Chris juga mengabarkan rekan kerjanya bahwa ia akan terlambat 30 menit. Namun karena posisinya di hutan, ia tidak mendapatkan sinyal. Tak lama kemudian Chris sampai di sebuah tempat, di mana tempat tersebut terdapat banyak sekali mobil yang parkir. Chris pun meminta izin kepada seorang pria untuk menggunakan telepon umum di sana. Akan tetapi telepon tersebut rusak. Lalu Chris pun melihat sebuah peta, namun di peta tersebut sebuah jalan yang bernama Greenbeer diberi tanda, yang dimana jalan tersebut mengarah ke jalan tol. Lalu Chris pun pergi dan akan menuju ke sana. Namun pria tersebut mengatakan bahwa Chris harus menjaga dirinya. Seakan-akan pria tersebut tahu apa yang ada di sana. Awal perjalanan Chris lancar-lancar saja, sampai ia melewati sebuah jalan bercabang. Chris awalnya terlihat ragu. Lalu Chris pun mengambil jalur kiri. Di jalan tersebut ia melihat beberapa hewan tewas secara mengenaskan. Karena sedang membetulkan CD, ia pun menabrak sebuah mobil yang mengalami kebocoran ban. Beruntung Chris baik-baik saja. Tak lama kemudian beberapa orang keluar dari mobil tersebut. Mereka pun menanyakan keadaan Chris. Chris bertanya apa yang terjadi kepada mobil mereka. Mereka pun menjawab bahwa ban mobil mereka mengalami kebocoran. Dan ternyata penyebab kebocoran tersebut adalah sebuah kawat besi yang berada di tengah jalan. Dan seorang wanita yang bernama Jessie yakin bahwa itu merupakan ulah seseorang. Lalu Jessie dan kawan-kawan pun pergi untuk mencari bantuan. Mereka pun meninggalkan Ivan dan Francine. Mereka berdua terlihat sedang asik menghisap ganja. Namun mereka tidak sadar jika ada yang mengintai mereka. Di sisi lain, Jessie dan kawan-kawan melihat sebuah camp. Mereka pun mengira bahwa ada orang di camp tersebut. Kembali kedua pasangan sejoli ini, mereka berdua sedang mengacak-ngacak mobil Chris. Tak lama kemudian Ivan mendengar sebuah suara, dan ia pun mengeceknya. Tapi tiba-tiba Ivan menghilang. Francine terlihat kebingungan. Lalu ia pun melihat sepotong telinga yang berisikan anting-anting. Lalu tersisa 4 orang lagi. Mereka pun akhirnya menemukan jalan buntu di ujung jalan. Mereka pun kebingungan harus bagaimana. Mau bagaimana lagi, mereka pun kembali berjalan. Tak lama kemudian mereka pun melihat sebuah gubuk tua, di mana gubuk tersebut terlihat tidak terawat dan terdapat banyak sekali mobil rongsokan. Lalu mereka semua pun masuk ke dalam gubuk tersebut dan berharap di sana ada sebuah telepon. Namun hasilnya nihil. Mereka semua mengecek keadaan gubuk tersebut. Dan ketika Chris membuka sebuah kulkas, tak disangka isi kulkas tersebut adalah potongan-potongan mayat manusia. Di sisi lain, Jessie pun melihat sebuah kawat yang persis seperti kawat yang mengenai ban mobil mereka. Lalu para psikopat itu pun datang dan menuju gubuk tersebut. Mereka semua pun panik. Tak lama kemudian psikopat itu pun masuk. Psikopat itu pun juga membawa mayat Francine. Lalu mereka pun memasak Francine layaknya seperti makanan yang sangat enak. Setelah memakan daging Francine, psikopat itu pun tertidur. Lalu Chris dan kawan-kawan yang bersembunyi menggunakan kesempatan itu untuk melarikan diri. Saat membuka pintu, Chris menahan sebuah kabel agar pintu tersebut tidak bersuara. Namun sial, salah satu psikopat sadar, dan mereka pun lari sekencang-kencangnya. Chris juga melihat psikopat itu pun mulai mengejar mereka. Setibanya di suatu tempat, mereka melihat banyak sekali bangkai mobil beserta darah-darah dari korban para psikopat tersebut. Tak lama kemudian psikopat itu pun sampai di sana. Mereka semua pun langsung bersembunyi. Chris mempunyai rencana untuk mengambil truk para psikopat tersebut. Chris pun memancing psikopat tersebut.
Namun sayang kakinya terkena sebuah tembakan. Lalu giliran Scott yang menjadi umpan. Di sisi lain Jesse dan Carly menolong Chris. Sesampainya di truk psikopat itu mereka melihat mayat Ivan. Namun mereka tidak peduli dan berusaha langsung kabur dari sana. Tapi psikopat itu pun tetap mengejar mereka bertiga. Dan mereka pun berusaha mencari Scott. Sementara itu psikopat tersebut berhasil menembak Scott dengan beberapa panah. Jelas saja Scott langsung tewas. Lalu mereka bertiga pun langsung pergi dari sana. Carly sangat bersedih atas kematian pacarnya. Di saat mereka sudah menjauh dari sana, truk mereka terjebak di sebuah kubangan lumpur. Namun Jesse pun menyarankan untuk menuju ke lereng paling tinggi yang tepat berada di dekat mereka. Di perjalanan Chris pun hampir terkena sebuah jebakan. Singkat cerita mereka pun melihat sebuah menara. Tanpa pikir panjang mereka pun naik ke menara tersebut. Sesampainya di atas mereka melihat tidak ada jalan keluar dari hutan tersebut. Tak lama kemudian Carly menemukan sebuah lampu. Begitupun juga Jesse menemukan sebuah kotak P3K. Kemudian kotak P3K tersebut digunakan untuk mengobati luka Chris. Lalu Carly juga mendapatkan sebuah radio. Tak lama kemudian Chris melihat para psikopat itu ada di bawah mereka. Lalu tiba-tiba mendengar itu, para psikopat pun naik ke atas menara. Chris pun menahan pintu masuk dengan sebuah meja. Lalu mereka bertiga mengira psikopat itu sudah turun ke bawah. Namun ternyata para psikopat itu membakar menara tersebut. Jelas saja mereka sangat panik, terutama Carly. Carly pun memecahkan kaca menara tersebut. Namun Chris berpikiran tentang apa yang dilakukan Carly itu benar. Agar mereka tidak terbakar, mau tidak mau mereka harus melompat ke bawah. Lalu Chris pun melompat dari menara tersebut. Kemudian dilanjutkan oleh Carly dan Jesse. Mereka pun sekarang berada di ranting pohon. Namun mereka ketahuan dan para psikopat itu pun tetap mengejar mereka. Mereka bertiga pun berusaha kabur dari kejaran psikopat tersebut. Namun nasib sial berada di pihak Carly. Lalu sekarang tinggal Chris dan Jesse. Chris memiliki rencana dan menyuruh Jesse untuk memegang sebuah ranting. Lalu Chris akan memancing psikopat tersebut ke arah Jesse. Namun Jesse tidak yakin dengan keadaan Chris yang kakinya sedang terluka. Tak lama kemudian Jesse pun memancing psikopat tersebut. Jelas saja psikopat itu pun langsung mengejar Jesse. Dan beruntung rencana mereka berjalan dengan lancar. Singkat cerita mereka sudah tiba di sebuah tempat persembunyian. Di sana Jesse menceritakan kehidupannya kepada Chris. Ternyata tujuan mereka ke hutan West Virginia adalah untuk menghibur Jesse yang baru putus dengan pacarnya. Namun mereka sekarang semua malahan meninggal dengan cara yang sangat sadis. Chris pun menenangkan Jesse. Keesokan paginya, Jesse memimpikan psikopat tersebut. Tak lama kemudian mereka pun beranjak dari sana. Chris dan Jesse pun melihat jalan. Namun tiba-tiba psikopat itu pun sudah di sana. Namun sial, psikopat itu berhasil menculik Jesse. Tak lama kemudian Chris melihat sebuah mobil sheriff. Dan ia pun langsung menyetopnya. Chris pun mengatakan bahwa di hutan ini banyak yang meninggal. Namun sheriff tersebut masih belum percaya. Dan tiba-tiba Chris pun mengambil mobil sheriff tersebut. Namun kunci mobil tersebut dibawa oleh si sheriff. Psikopat itu pun langsung menembakkan panah ke arah Chris. Beruntung panah tersebut tidak mengenai Chris. Lalu Chris pun bersembunyi di bawah mobil. Dan ia juga melihat psikopat itu pun menuju ke arahnya. Beruntung Chris bisa kabur dari sana. Psikopat itu pun membawa mobil sheriff tersebut. Chris yang masih penasaran pun langsung mengikuti psikopat itu. Sementara itu Jesse yang masih hidup diikat oleh para psikopat tersebut. Singkat cerita, mobil sheriff itu tiba di markas para psikopat. Sheriff itu pun dijadikan makanan oleh para psikopat tersebut. Lalu Chris pun membakar gubuk para psikopat itu dan langsung menabrakkan gubuk tersebut dengan mobil sheriff.
Chris pun melawan salah satu psikopat yang berbadan besar. Beruntung Chris menusuknya dengan sebuah pisau. Di saat menolong Jesse, psikopat itu pun sadar dan ia pun langsung menghajar Chris. Di sisi lain Jesse pun melihat sebuah panah dan ia pun langsung memanah psikopat itu. Tak disangka masih ada satu psikopat lagi. Jesse dan Chris pun langsung mengajar psikopat tersebut. Ternyata para psikopat itu sangat susah dikalahkan. Tanpa pikir panjang, Chris pun menembakkan mobil sheriff sampai mobil dan gubuk psikopat itu pun meledak. Singkat cerita, Chris dan Jesse sampai di tempat ia melihat peta pada awal scene tadi. Ia pun mengambil peta tersebut dan langsung pergi dari sana. Sebelum film selesai, seorang sheriff mengecek keadaan gubuk yang sudah hangus terbakar itu. Ia pun melihat mayat segar tanpa kepala. Dan tiba-tiba, Okay, seriously, don't joke around. Bring me up. Let's go.